Sahabat guru, penilaian pembelajaran ada hal yang penting karena untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dimiliki anak. Sehingga guru dapat merancang program pembelajaran yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Dalam situasi anak belajar dari rumah, guru perlu berbagi tugas dengan orang tua dalam melakukan penilaian. Orang tua berperan menyiapkan alat dan bahan main, mendampingi, dan mengamati anak saat bermain. Pengamatan dapat dilakukan saat anak sedang beraktivitas, mulai dari anak bangun tidur hingga menjelang tidur malam. Pengamatan dilakukan berdasarkan perilaku anak selama proses bermain maupun dari hasil karya yang dibuat anak. Data hasil pengamatan orang tua ke anak kemudian disampaikan ke guru yang kemudian dianalisis dan disimpulkan oleh guru. Sahabat guru, data anak dapat berupa kiriman foto karya atau video saat anak bermain. Skala capaian belajar anak meliputi belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Bagaimana cara mengolah data atau informasi tentang anak? Kumpulkan semua data atau informasi anak dalam portofolio untuk diolah dan dianalisis. Lakukan pengolahan secara berkala, mingguan dan bulanan, agar guru dapat mengetahui arah perkembangan anak. Sebelum itu, guru perlu memastikan bahwa setiap anak berada pada capaian perkembangan yang benar. Oleh karenanya, guru perlu menguasai indikator perkembangan setiap usia anak. Untuk menentukan capaian akhir bisa dengan melihat capaian tertinggi sepanjang minggu atau bulan itu. Contoh, minggu 1 MB, minggu 2 BSH, minggu 3 BSH, minggu 4 MB. Maka capaian akhir bulan adalah BSH. Sahabat guru, setelah kita memiliki data bulanan untuk setiap bulan dalam satu semester, maka capaian akhir bulan dapat dimasukkan pada form penilaian semester. Untuk menentukan capaian akhir semester, maka pilihlah capaian tertinggi yang telah dicapai oleh anak. Hasil capaian ini menjadi dasar untuk pembuatan laporan perkembangan anak pada semester tersebut. Laporan semester berbentuk narasi hasil rangkuman yang ditulis dalam kalimat positif, jelas, mudah dipahami, serta menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH atau BSB di setiap indikator pada kompetensi dasar program pengembangan. Isi laporan juga memberikan rekomendasi kepada orang tua untuk anak yang skala perkembangannya masih menunjukkan BB atau MB. Tips mudah menuliskan narasi di laporan perkembangan anak. 1. Peganglah format capaian akhir perkembangan anak. 2. Berikan pengantar pada paragraf pendahuluan. Tuliskan hal-hal umum tentang anak, misalnya kehadiran dan kepribadian anak. Tuliskan gambaran perkembangan capaian belajar anak untuk 6 program pengembangan. Dalam setiap program pengembangan, tuliskan kompetensi dasar dan indikator yang menjadi capaian hasil belajar anak. Apabila ada fakta-fakta dari catatan anekdot atau hasil karya, tuliskan untuk membuktikan kompetensi anak tersebut. Jika memiliki foto, lampirkanlah. Berikanlah rekomendasi pada kemampuan anak yang masih memerlukan perhatian orang tua dan guru, sehingga dapat ditingkatkan pada semester berikutnya. Mudah bukan?